Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Sebelumnya kami dari kelompok 1, kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman Kadaluarsa, studi kasus putusan nomor 28 Pidana Tiksus 2020 PNLBH. Sebelumnya perkenalkan, saya Prestator Budaya Jawardana. Saya Izzatul Musakofah. Saya Hadimah Janabila. Saya Amalia Sudah. Saya Muhammad Sakit Arsilan. Yang pertama, komentar belakang kita akan membahas dulu terkait apa itu sebenarnya konsumen. Konsumen di sini adalah setiap individu atau keluarga yang mendapatkan barang untuk digunakan daripada diperdagangkan. Pengertian dari customer atau customer itu tergantung dalam posisi mana dia berada. Atau bisa kita simpulkan bahwa konsumen adalah semua orang yang menggunakan barang, bukan produsen. Tujuan penggunaan barang atau jasa nantinya akan menentukan kelompok konsumen mana yang terlibat. Nah, dari latar belakang ini, banyak produsen yang tidak menyantumkan tanggal kadaluarsa secara jelas dalam produk minuman atau makanan yang diperjualbelikan. Tujuan dari praktik tersebut adalah mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Latar belakang dari produsen yang tetap mengedarkan produk yang kadaluarsa, diantaranya adalah tidak banyaknya pembeli serta biaya bahan yang cukup besar. Tetapi alasan tersebut bukan merupakan suatu pembenaran terhadap tindakan produsen tersebut, karena dianggap tidak benar dalam sudut pandang manapun. Yang jelas itu justru merugikan banyak konsumen. Salah satu isu penting yang sering menjadi perhatian adalah peredaran makanan dan minuman kadaluarsa. Masyarakat sebagai entitas sosial harus dilindungi dari berbagai aspek demi menjaga harkat dan martabat manusia. Seperti dengan perilaku manusia, perorangan memiliki hakikatnya ialah para pembeli yang diwajibkan dilindungi oleh instansi pemerintah yang mengawasi beredarnya beberapa minuman dan makanan yang sudah tidak sesuai lagi untuk dikonsumsi, terutama oleh makanan dan minuman yang telah kadaluarsa dan tidak baik lagi untuk dipakai. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap makanan dan minuman. Tujuannya adalah untuk mencegah peredaran produk dan minuman dan makanan yang sudah kadaluarsa. BPOM memiliki tanggung jawab dan mengevaluasi keamanan suatu produk sebelum diizinkan beredar, melakukan pengawasan setelah produk diizinkan beredar, serta mengawasi mutu dan manfaat produk. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih waspada dan berhati-hati dalam membeli suatu produk sebagai upaya untuk menghindari produk berbahaya bagi kesehatan dan merugikan masyarakat. Konsumen yang menemukan masalah pada produk yang telah dibelinya wajib melaporkan kepada BPOM. Kasus posisi tersebut satu bahwa berdasarkan penduduk perkara terjadi permasalahan hukum antar firma Jasmir dengan konsumen, bahwa firman Jasmir pada waktu dan tempat yang sebagaimana telah dijelaskan pada putusan nomor 28 Pidana Khusus tahun 2020 PNLBH dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan. Yang kedua, bahwa berawal dilakukan operasi berproduk oleh tim yang terdiri dari Badan POM, Polda Malut, Polres Kalsel, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, dan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan surat tugas dari Kepala Badan POM nomor RT 02 01 123 09 554 tanggal 13 September 2019 telah melakukan operasi di toko Firman. Ketiga, adapun bahan pangan kadaluarsa yang telah dijual antara lain UP Light Star Juice 24 pieces kadaluarsa, mie gelas Pro Tevit Gandeng 12 kadaluarsa, teh sosrojluk pak 4 kadaluarsa, Fanta botol 1,5 liter 5 kadaluarsa, Coca-Cola botol 1,5 liter 14 kadaluarsa, Nexstar dus 7 kadaluarsa, ale-ale sirsak gelas 9 kadaluarsa, ale-ale jeruk gelas 81 kadaluarsa, ale-ale strawberry gelas 8 kadaluarsa, teh pucuk botol 1,5 liter 3 kadaluarsa, dan bahan kue bolu
Kap 154 kadaluarsa. Yang keempat, bahwa terdakwa juga sudah pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menjual barang berupa kosmetik tanpa izin edaran atau ITIE, dan juga bahan pangan yang sudah kadaluarsa yang berbahaya apabila edar masyarakat. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 141 JO pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan. Selanjutnya yaitu isu hukum. Mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran makanan dan minuman kadaluarsa, khususnya dalam kasus Firman Jasmir yang dengan sengaja memperdagangkan produk kadaluarsa, serta bertanggung jawab dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan terkait peredaran produk kadaluarsa. Selanjutnya, tujuan dari penulisan ini, yang pertama, menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus peredaran makanan dan minuman kadaluarsa. Yang kedua, mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan pangan, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, Permenkes Nomor 180 Tahun 1985 tentang makanan kadaluarsa dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Yang ketiga, mengevaluasi peran dan efektivitas BPOM serta instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman kadaluarsa. Yang keempat, menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan produk makanan dan minuman kadaluarsa, seperti dalam kasus Firman Jasmir. Yang kelima, memberikan rekomendasi hukum dalam upaya mencegah dan menanggulangi peredaran makanan dan minuman kadaluarsa di masyarakat. Berikut adalah analisis hukum dari kasus tersebut. Dasar hukumnya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kemudian yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Kemudian yang kelima, Peraturan Pemerintah tentang Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Yang keenam ada Permenkes Nomor 180/4/1985 tentang makanan kadaluarsa. Kemudian yang ketujuh ada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 0006510475 tentang pedoman pencantuman informasi nilai gizi pada label pangan tanggal 17 Januari 2005. Kemudian hukum yang dilanggar dari kasus tersebut adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menentukan jaminan atas mutu, jumlah, dan keamanan barang yang dibeli oleh konsumen, serta memastikan pelaku usaha bertanggung jawab atas usahanya. Bahwa Firman Jasmir telah dengan sengaja menjual makanan kadaluarsa dengan jumlah yang banyak, melanggar surat perjanjian yang sudah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 Mei tahun 2017 lalu antara Firman Jasmir dengan BPOM, dan telah melakukannya secara berulang kali. Kemudian hukum yang dilanggar nomor 2 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang menentukan bahwa pencantuman label di dalam dan atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Bahwa Firman Jasmir telah melanggar hak konsumen dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan. Kemudian yang ketiga ada Permenkes Nomor 180/4/4
garing 1985 yang menentukan bahwa tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen, serta makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat dari tanggal kadaluarsa. Bahwa dalam hal ini, Firman Jazmir telah melanggar hak konsumen dengan tetap memperjualbelikan makanan kadaluarsa secara berulang kali dengan sengaja. Baik, sebelumnya kita sampai ke pendapat hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UPK tersebut, konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut, serta berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Sedangkan sesuai dengan pasal 5 UPK, konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur Lanjut, mau di-cut. Petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 3. Perlindungan terhadap konsumen. Maka setiap produk pangan, khususnya produk makanan dan minuman, wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 111 bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak konsumen, yakni berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. 4. Untuk mengatasi maraknya peredaran makanan yang kadaluarsa, berformalin, dan berkemasan rusak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 111 ayat 1 menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut edar, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu kita berharap semoga BPOM dapat melakukan penertiban terhadap produk makanan yang ditenggarai bermasalah dan berpotensi menimbulkan korban jiwa. 5. Jika dalam proses pelaksanaan pemeriksaan produk bahan pangan terdapat produk yang kadaluarsa atau tidak layak pakai, maka akan diadakan penarikan barang tersebut dan pelaku usaha akan diperingati. Jika ada pelaku usaha mendapatkan peringatan melebihi dari 3 kali, akan mendapatkan sanksi pidana dari UU Kesehatan. Salah satu contoh kasus peredaran produk pangan yang tidak layak pakai dan diadakan penarikan produk tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, analisis putusan MA nomor 28 pidana khusus tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadikan acuan secara signifikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman di penjara selama kurun waktu 1 tahun penjara atau membayar denda 10 juta rupiah kepada pelaku dan sanksi tambahan sesuai pasal 62
dengan penjelasan ayat 1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sebab beberapa poin perilaku terdakwa yang lebih banyak melanggar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada pasal 87, apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual. Pasal 92 ayat 1 jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan. Ayat 3, pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat 2 di atas. Kemudian apabila barang itu rusak karena kelalaiannya, apabila barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada waktu penyerahan. Maka sangat relevan dengan penjatuhan pada pasal 62 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Rekomendasi dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen diperlakukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan. Perusahaan perlu meningkatkan kontrol kualitas produk dalam memberikan informasi yang akurat pada konsumen, serta menetapkan kebijakan pengembalian yang jelas. Di sisi konsumen, kesadaran lebih teliti dalam memeriksa produk dan memahami hak-haknya sangat penting, termasuk kemampuan untuk mengajukan gugatan bila diperlukan. Pemerintah memiliki peran krusial dalam meningkatkan pengawasan dan menegakkan hukum perlindungan konsumen, serta membuat regulasi yang lebih ketat tentang kualitas dan keselamatan produk. Sementara itu, pengembangan hukum perlu diarahkan pada perluasan cakupan undang-undang perlindungan konsumen untuk mengakomodasi produk digital. Peningkatan sanksi pelanggaran, pembentukan lembaga independen, dan mengembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mungkin kurang berkenan di para penonton, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.